Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kembali kita bertemu dalam ibadah kategorial minggu ini. Kita akan memulai ibadah kita pada saat ini. Kita menaikkan pujian dari Kidung Jemaat nomor 10. Pujilah Tuhan Sang Raja, bait yang pertama. Kita pujikan. Pujilah Tuhan Sang Raja yang maha mulia, segenap hati dan jiwaku pujilah Dia. Datang berkam, berilah musikmu bergam, angkatlah puji-pujian. Kita memohon penyertaan Tuhan dalam pemberitaan firman pada saat ini. Kita menundukkan kepala, kita berdoa. Kami berterima kasih dan bersyukur untuk segala kebaikan Tuhan. Ketika sampai dengan saat ini, kami masih merasakan penyertaan Tuhan atas kehidupan kami pribadi juga keluarga. Kalau bukan Tuhan yang mengawal dan menyertai kehidupan kami tidak mungkin ada seperti kami ada pada saat ini. Dan untuk itulah kami mau menaikkan syukur untuk segala cinta kasih Tuhan atas kehidupan kami. Terlebih Tuhan boleh mempertemukan kami kembali dalam ibadah kategorial pada saat ini. Sebentar kami akan memasuki pemberitaan firman. Kami mengundang Tuhan untuk memperlengkapi kami semua, sehingga di dalam segala keterbatasan kami boleh senantiasa hidup menyenangkan hati Tuhan dengan senantiasa menjabarkan firman Tuhan dalam hidup kami masing-masing. Berbicaralah atas kami semua Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, saya akan membacakan satu teks yang terambil dari Amsal pasalnya yang ke-15 ayat 13 sampai dengan ayatnya yang ke-18 yang berbunyi demikian. Hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Hati orang berpengertian mencari pengetahuan, tetapi mulut orang bebal sibuk dengan kebodohan. Hari orang berkesusahan buruk semuanya, tetapi orang yang gembira hatinya selalu berpesta. Lebih baik sedikit barang dengan disertai takut akan Tuhan daripada banyak harta dengan disertai kecemasan. Lebih baik sepiring sayur dengan kasih daripada lembu tambun dengan kebencian. Si pemarah membangkitkan pertengkaran, tetapi orang yang sabar memadamkan perbantahan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Mereka yang disebut berbahagia adalah mereka yang setia untuk memelihara firman Tuhan di dalam kehidupannya hari lepas hari. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pernahkah kita bertemu dengan orang yang menyusahkan dirinya dengan berbagai-bagai perkara? Orang yang selalu cemas akan setiap hal dalam kehidupannya. Orang yang tidak berdamai dengan berbagai macam kenyataan yang terjadi, yang dia terima di dalam kehidupannya. Orang dengan tipe seperti ini, Bapak Ibu Saudara-saudara, orang-orang yang kalau Bapak Ibu pernah mendengar disebut bersumbu pendek, ya, sedikit-sedikit meledak, meluap-luap emosional karena banyak hal yang tidak sesuai dengan harapannya, dan akhirnya banyaknya lalu mencari kambing hitam untuk lalu menyalahkan berbagai macam hal. Apakah orang-orang di sekitarnya, menyalahkan situasi dan banyak hal yang lainnya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Amsal menuliskan satu pesan yang menurut saya menarik untuk direfleksikan, ya, bahwa ada orang-orang yang selalu menyibukkan dirinya dengan hal-hal yang akhirnya mendatangkan batu sandungan bukan hanya bagi dirinya, tetapi mendatangkan batu sandungan juga bagi orang lain. Orang yang dikatakan selalu mendatangkan kepedihan hati, karena hal itulah yang menghadirkan situasi yang buruk bagi diri dan orang lain. Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam bacaan yang baru saja kita renungkan dalam bacaan pada saat ini, penulis Amsal mengatakan bahwa hati yang gembira membuat muka yang berseri-seri.
tetapi kepedihan hati itu mematahkan semangat. Hati orang berpengertian mencari pengetahuan, tetapi mulut orang bebal sibuk dengan kebodohan. Orang yang bergembira hatinya akan selalu bersukacita, atau dalam bacaan kali hari ini berpesta, bersukaria dia. Tetapi orang yang memiliki hari yang berkesusahan akan mendatangkan hari-hari yang buruk dalam kehidupannya. Ya, bahkan dikatakan bahwa berhadapan dengan orang-orang seperti ini, Bapak Ibu, lebih baik sedikit barang tetapi disertai dengan takut akan Tuhan daripada banyak harta dengan kecemasan. Atau dalam bahasa yang lain, ya, penulis Amsal mengatakan lebih baik sepiring sayur dengan kasih daripada lembu tambun dengan kebencian. Bapak Ibu, orang-orang dengan tipikal seperti ini kita hadapi dalam kehidupan kita, ya. Mereka, kalau Bapak Ibu pernah mendengar cerita antara Yesus bertemu dengan Maria dan Marta, Bapak Ibu saudara-saudara, bagaimana Yesus menyatakan Marta ketika itu menyibukkan diri dengan hal-hal yang akhirnya mendatangkan kesusahan bagi dirinya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, saya pikir ini juga hal yang mau bersama-sama kita refleksikan. Kalau kita bandingkan gitu ya, yang paling sederhana, kita harus mengakui bahwa kita lebih beruntung dibandingkan banyak orang lain. Kita patutnya lebih bersyukur dibandingkan orang lain yang bahkan tidak sedikit pun mendekati ukuran kita. Situasi saat ini, Bapak Ibu saudara-saudara, situasi COVID ini, tidak sedikit di antara kita yang terjebak dalam tipe dan karakter demikian. Berkesusah, kita sadar bahwa situasi ini memang mendatangkan keterbatasan luar biasa. Tapi Bapak Ibu saudara-saudara, kalau kita mau berkaca, betapa kita lebih beruntung dibanding orang lain di luar sana. Tidak ada alasan prinsip kita harus terjebak dalam kekhawatiran yang akhirnya mendatangkan dampak buruk bagi diri kita atau orang-orang yang kita kasih. Tidak ada alasan. Ini juga lah yang mau mengingatkan kita, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa jangan sampai kita terjebak dalam hal-hal yang akhirnya mendatangkan dampak buruk bagi kehidupan kita. Kita lebih beruntung karena kita mendapatkan berkat yang luar biasa dibanding mereka yang di luar sana yang masih mungkin belum selevel kita. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, lebih baik sedikit barang dengan disertai takut akan Tuhan daripada banyak harta dengan kecemasan. Lebih baik sepiring sayur dengan kasih daripada lembu tambun dengan kebencian. Ya, banyak orang-orang yang terjebak dalam situasi dan karakter itu. Sedikit tapi kita sertai dengan rasa syukur. Apa yang ada kita terima, kita berdamai dengan apapun yang saat ini kita miliki, dibandingkan kita mengukur, membandingkan diri kita dengan orang lain yang tidak pernah ada habisnya. Nah, saudara-saudara, pada hari ini saya pikir kita kembali diingatkan, ya, untuk bersyukur apapun kondisi kita, gitu ya. Jangan menyusahkan diri kita dengan berbagai macam hal-hal yang akhirnya mendatangkan kesusahan atas diri kita sendiri. Tetap bersemangat. Ya, kita masih diberkati luar biasa oleh Tuhan. Keluarga kita masih sehat. Orang-orang yang kita kasihi masih ada di sekitar kita. Maka tidak ada alasan untuk kita berkesusahan, untuk kita khawatir terlalu berlebihan. Tuhan menyertai kita sekalian untuk melalui hari-hari ini ke depan. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Saudara-saudara, kita akan meresponi pemberitaan firman dengan menyatakan syukur kita pada saat ini dengan memberikan persembahan. Kita akan memberikan persembahan dengan bersama-sama menaikkan pujian yang berjudul Segala Puji Syukur Hanya Bagi Tuhan. Kita pujikan bersama-sama sambil kita menyatakan syukur persembahan kita. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan.
sebab Kau yang layak dipuji. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan menaikkan syukur juga syafaat kita bersama-sama di dalam doa. Kita bersatu hati di dalam doa. Kami bersyukur untuk segala kebaikan Tuhan yang memberkati kami sampai dengan saat ini. Kami boleh bersama-sama kembali diingatkan oleh firman Tuhan bahwa kami patut mensyukuri segala kebaikan Tuhan atas kehidupan kami. Kami mensyukuri berkat Tuhan karena Tuhan sudah begitu mengasihi kami. Maka tidak ada alasan untuk kami khawatir, maka tidak ada alasan untuk kami cemas, maka tidak ada alasan untuk kami berkesusahan akan segala hal. Karena semua kebaikan Tuhan kami rasakan begitu luar biasa. Tuhan Yesus, pada kesempatan syafaat ini kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang di dalam segala keterbatasannya pada saat ini tidak bisa menjalankan aktivitas dan kehidupannya seperti sedia kala. Tuhan tetap menyertai dan memberkati mereka. Tuhan menguatkan mereka dan mampukan mereka untuk terus mengandalkan Tuhan di dalam segala upaya pemulihan yang saat ini ditempuh. Tuhan memberkati keluarga yang mendampingi, berikan semangat dan kekuatan bagi mereka juga untuk terus memberikan pendampingan bagi keluarga yang sakit. Pada kesempatan ini kami berdoa bagi GKP Jemaat Bekasi dalam setiap keberadaannya. Tuhan tahu bahwa saat ini bukan hanya gereja kami, seluruh gereja dan semua masyarakat memiliki keterbatasan untuk menjalankan kegiatan mereka seperti sedia kala. Terusus kondisi persekutuan kami Tuhan. Tetapi sedikit pun situasi itu tidak menghilangkan semangat dan motivasi kami untuk senantiasa terus percaya Tuhan selalu hadir mendampingi setiap kami. Oleh karenanya sekali lagi Tuhan, kami serahkan seluruh hidup persekutuan kami ke dalam tangan kasih Tuhan. Kau memberkati meskipun jemaat berada di rumah beribadah masing-masing, tetapi kami percaya hati setiap jemaat berpaut senantiasa kepada Tuhan, dan terlebih cinta kasih Tuhan juga selalu hadir menyertai kehidupan kami umat Tuhan. Kami berdoa bagi upaya yang saat ini dilakukan oleh pemerintah dalam mencegah, menanggulangi, memutus mata rantai penyebaran COVID-19 ini, agar kiranya Tuhan memberkati semua yang terlibat, para medis dan semua yang ikut ambil bagian, agar mereka dimampukan juga untuk terus senantiasa melalui situasi ini dengan tetap berada dalam kondisi baik dan sehat. Terlebih mereka pulang bertemu dengan keluarga juga dalam kondisi yang sehat. Kami serahkan seluruh upaya juga yang dilakukan oleh semua unsur, lembaga, masyarakat. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati. Kami serahkan semua itu ke dalam tangan kasih Tuhan. Ya Bapa, pada kesempatan ini kami berdoa terkhusus bagi orang-orang kami yang kami kasihi, yang di dalam segala keberadaannya saat ini memiliki keterbatasan karena mata pencaharian mereka yang sudah mulai berkurang karena situasi pandemi COVID ini. Tuhan senantiasa memberkati mereka dengan berkat Tuhan, menyertai mereka, mencukupkan kebutuhan mereka. Berkati agar kiranya meskipun situasi prihatinan seperti ini, tetapi mereka boleh senantiasa terus merasakan betapa Tuhan memelihara kehidupan mereka. Kami berdoa bagi mereka semua, Tuhan berkati dan cukupkan senantiasa keberadaan saudara-saudara kami itu. Kami serahkan seluruh doa kami ini Tuhan. Kami bersyukur bahwa kesempatan ini juga kami boleh mengungkapkan syukur kami di dalam persembahan, agar kiranya Tuhan berkati persembahan yang telah terkumpul dan kiranya boleh terpakai senantiasa bagi pelayanan di tengah jemaat Tuhan. Ini seluruh syukur kami, juga syafaat kami yang kami hendak sempurnakan di dalam nama Tuhan Yesus yang setia mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga.
Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kembalilah dalam kehidupan Bapak Ibu saudara-saudara masing-masing, terus menyertai, meyakini bahwa pemeliharaan Tuhan dan berkat-Nya selalu hadir dalam kehidupan kita. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera yang berasal dari Tuhan Allah Bapa kita akan menyertai, akan memelihara, akan memberkati setiap kehidupan kita pribadi dan keluarga kita, mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Ibadah kita selesai, Bapak Ibu saudara-saudara. Tuhan memberkati kita sekalian.